Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Esa Malia MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Global Islam yang telah mempersilahkan kami untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sedia untuk menyaksikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Hoirunisa Mutmainah dan teman-teman saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurma Artalia, Safa Naila Iskandar, dan Lutfi Fadilatin yang akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan sistem keuangan Islam global dan peran perbankan syariah internasional dalam arsitektur keuangan dunia. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Nurma Artalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yang akan saya bahas mengenai sejarah dan perkembangan perbankan syariah global era Mid-Gammer 1963 hingga 2026. Dimulai dari eksistensi bank syariah sebagai lembaga keuangan modern. Yang pertama yaitu pada era Mid-Gammer Local Saving Banks, yaitu pada tahun 1963 hingga 1971. Pada tahun 1963, perbankan syariah modern dimulai dengan berdirinya Mid-Gammer Bank di Mesir yang diprakarsai oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Ahmad Al-Najjar dengan dukungan Raja Faisal. Bank ini menjadi pelopor perbankan syariah modern karena menerapkan sistem bagi hasil tanpa bunga meskipun tidak menggunakan nama Islam untuk menghindari hambatan politik. Nah, selain menghimpun tabungan, Mid-Gammer juga membiayai usaha masyarakat melalui investasi. Namun, pada tahun 1967, bank ini diambil alih oleh Bank Sentral Mesir akibat kondisi politik, sehingga kembali menerapkan sistem bunga. Konsep perbankan tanpa bunga kemudian dihidupkan kembali pada tahun 1971 melalui pendirian Nasser Social Bank yang mengembangkan layanan keuangan syariah hingga jasa penukaran valuta asing. Lalu yang kedua yaitu fase institusionalisasi, yaitu dukungan internasional pada tahun 1975 hingga 1980-an. Keberhasilan Mid-Gammer mendorong perkembangan perbankan syariah di tingkat internasional. Tahun 1975, berdiri Islamic Development Bank atau ISDB untuk mendukung pembangunan negara-negara muslim. Disusul Dubai Islamic Bank sebagai bank syariah komersial pertama di dunia. Pada fase ini, berbagai akad syariah mulai diterapkan secara luas dan beberapa negara mulai mengadopsi sistem perbankan tanpa bunga. Untuk slide yang kedua yaitu mengenai fase ekspansi global dan pengakuan internasional, yaitu pada tahun 1980 hingga 2000-an. Perbankan syariah berkembang pesat ke berbagai negara. Malaysia memperkenalkan dual banking system yang memungkinkan bank syariah dan bank konvensional berjalan berdampingan. Nah, bahkan bank-bank internasional seperti Citibank dan HSBC ini mulai membuka layanan syariah yang menunjukkan bahwa sistem ini diakui sebagai model bisnis yang mampu bersaing secara global. Lalu, ada juga fase standarisasi global, yaitu dari tahun 2000-an hingga sekarang. Memasuki tahun 2000-an, fokus perkembangan beralih pada penyusunan standar internasional. Nah, dibentuk lembaga seperti AOIV dan juga IFSB yang bertugas menyusun standar akuntansi, tata kelola, dan juga pengawasan agar praktek perbankan syariah di berbagai negara menjadi lebih sempurna, menjadi lebih seragam dan juga terpercaya. Lalu untuk slide yang selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, dimulai dari sejarah perkembangan syariah di Indonesia, yaitu pada tahun 1991 hingga 1999. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia meresmikan Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Ketangguhan sistem bagi hasil terbukti saat krisis moneter, yaitu 1998, ketika Bank Muamalat mampu bertahan di tengah banyaknya bank konvensional yang mengalami kesulitan akibat tingginya beban bunga. Nah, keberhasilan tersebut mendorong pemerintah mendirikan Bank Syariah Mandiri atau BSM sebagai bank syariah, hasil konversi dari Bank Susila Bhakti dengan produk berbasis prinsip bagi hasil dan titipan.
Lalu yang kedua ada penguatan regulasi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1998 hingga 2008. Nah, pada awalnya perbankan syariah hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 mengenai sistem bagi hasil. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengakui dual banking system sehingga bank konven dapat membuka UUS atau unit usaha syariah. Nah, penguatan regulasi semakin lengkap dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur operasional dan pengawasan bank syariah. Yang kedua mengenai penguatan regulasi perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1998 hingga 2008. Nah, pada awalnya perbankan syariah hanya berlandaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992 mengenai sistem bagi hasil. Selanjutnya, UU Nomor 10 Tahun 1998 mengakui dual banking system sehingga bank konven dapat membuka unit usaha syariah atau UUS. Penguatan regulasi semakin lengkap dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur operasional dan pengawasan bank syariah, melarang praktik riba, goror, dan juga maisir, serta mewajibkan setiap bank memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau kita singkat DPS. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai fase ekspansi, spin-off, dan juga penguatan sistem tahun 2008 hingga 2013. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, industri perbankan syariah berkembang lebih pesat melalui kebijakan spin-off. Nah, yaitu pemisahan unit usaha syariah menjadi bank syariah mandiri seperti BNI Syariah dan juga BRI Syariah. Kebijakan ini bertujuan memperkuat fokus dan juga kemandirian bank syariah. Nah, pada periode 2011 hingga 2013, pengawasan perbankan beralih ke OJK dan bank syariah mulai mengembangkan layanan digital. Nah, meskipun pangsa pasarnya ini masih relatif terbatas. Lalu slide terakhir yaitu mengenai fase konsolidasi dan transformasi industri yaitu pada tahun 2021 hingga sekarang 2026. Tahun 2021 menjadi tonggak penting dengan bergabungnya BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, penggabungan ini tujuannya memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi, dan daya saing di tingkat global. Saat ini, industri perbankan syariah terus bertransformasi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan ekosistem halal. Hingga awal 2006, terdapat 33 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah. Baik, yang terakhir yaitu fase konsolidasi dan transformasi industri pada tahun 2021 hingga sekarang. Tahun 2021 menjadi tonggak penting dengan bergabungnya BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau kita singkat BSI. Penggabungan ini tujuannya memperkuat permodalan, meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global. Saat ini, industri perbankan syariah terus bertransformasi melalui digitalisasi layanan dan pengembangan ekosistem halal. Hingga awal 2026, terdapat 206 lembaga perbankan syariah yang terdiri atas 14 bank umum syariah atau BUS, 18 unit usaha syariah atau UUS, dan 174 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Nah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat dan persaingan dengan bank konvensional, dukungan pemerintah dan perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah Indonesia. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih banyak kepada Nurma Artalia untuk pemaparan materinya. Yang kedua akan disampaikan oleh Safa Naila Iskandar, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang produk-produk perbankan syariah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai produk perbankan syariah internasional. Secara umum, produk perbankan syariah itu merupakan layanan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang artinya seluruh kegiatan transaksi harus menghindari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan, serta maisir atau spekulasi. Nah, saya akan membahas tentang produk-produk syariah. Yang pertama itu ada murabahah. Nah, produk pertama adalah murabahah, yang artinya itu akad jual beli dengan tambahan margin keuntungan, dan mekanismenya itu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, misalnya seperti rumah,
kendaraan, atau barang lainnya. Setelah itu, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan keuntungan dan disepakati awal. Yang kedua itu ada ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa atau lisi. Dalam akad ini, bank menyediakan suatu aset atau barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian, nasabah membayar biaya sewa atau penggunaan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Akad ijaroh ini banyak digunakan dalam pembiayaan berbasis aset karena sifatnya itu fleksibel. Nah, yang ketiga itu ada musyarakah. Nah, musyarakah ini yaitu akad kerjasama modal antara bank dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha atau proyek. Dalam akad ini, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi modalnya. Nantinya, keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Dan terakhir itu ada mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, bank berperan sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah menjadi pihak yang mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akad dibagi sesuai kesepakatan di awal. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang regulasi global. Ada AOIV, IFSB, Islamic Financial Stability Board, dan Basel III Adaptasi Syariah. Nah, selain membahas produk-produknya, saya juga akan membahas memiliki regulasi global. Nah, regulasi ini tuh dibuat untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah tetap berjalan secara stabil, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya regulasi global ini juga membantu menyamakan standar praktik keuangan syariah di berbagai negara. Yang pertama itu ada AOIV. Salah satu lembaga penting adalah AOIV. Lembaga ini tuh berperan dalam menyusun standar internasional terkait akuntansi, audit, tata kelola, dan kepatuhan syariah. Dengan adanya standar AOIV, lembaga keuangan syariah di berbagai negara memiliki pedoman yang lebih seragam. Nah, yang kedua itu ada IFSB, Islamic Financial Service Board, yaitu lembaga yang lebih berfokus pada pengawasan, manajemen risiko, dan stabilitas industri keuangan syariah. IFSB ini membantu memastikan agar lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan aman dan mampu menghadapi berbagai risiko keuangan. Selanjutnya ada istilah Islamic Financial Stability Board. Sebenarnya ini tuh bukan nama lembaga resmi, tapi lebih ke konsep tentang stabilitas sistem keuangan syariah di tingkat global. Jadi maksudnya adalah bagaimana sistem keuangan syariah bisa tetap stabil, aman, dan tahan terhadap risiko seperti krisis keuangan atau ketidakpastian pasar. Walaupun bukan lembaga resmi, fungsi menjaga stabilitas ini sebenarnya dijalankan oleh IFSB atau Islamic Financial Service Board. IFSB ini membuat standar tentang pengawasan keuangan syariah seperti manajemen risiko, kecukupan modal, dan likuiditas supaya lembaga keuangan syariah di berbagai negara bisa lebih stabil dan teratur. Dan terakhir itu saya akan membahas tentang Basel III Adaptasi Syariah. Nah, Basel III ini awalnya merupakan standar internasional yang dibuat untuk memperkuat sistem perbankan global, terutama dalam hal modal, likuiditas, dan manajemen risiko. Namun, karena bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional, maka standar ini tuh perlu disesuaikan agar tetap sejalan dengan prinsip syariah. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Safa Naila Iskandar untuk memaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komparasi perbankan syariah pada negara Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, UK, dan Qatar.
Jadi perbankan syariah menjadi bagian penting sistem keuangan global dengan pertumbuhan aset yang terus meningkat. Menurut Global Islamic Economy Indicator atau GIEI 2023, negara utama adalah Malaysia, Arab Saudi, Indonesia, UK, dan Qatar. Total aset global USD 2,37 triliun pada tahun 2023, tumbuh 7,21% dan semakin berperan dalam stabilitas keuangan. Yang pertama, negara Malaysia sebagai global hub dalam perbankan syariah. Malaysia merupakan negara dengan sistem keuangan syariah paling matang dan terintegrasi, mencakup perbankan, sukuk, takaful, serta dukungan pendidikan dan riset. Oleh karena itu, Malaysia menempati peringkat pertama dalam GIEI tahun 2023. Dari sisi kinerjanya, Malaysia memiliki KAR sebesar 18,81% dan NPF sebesar 1,17%. Keunggulan utamanya terletak pada regulasi yang kuat, inovasi produk yang tinggi, serta dominasinya di pasar sukuk global. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, risiko, dan perkembangan teknologi keuangan. Yang kedua, di negara Arab Saudi dalam konteks Vision 2030. Di Arab Saudi, perbankan syariah telah menjadi bagian utama sistem perbankan nasional. Perkembangannya didukung oleh program Vision 2030 yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Kinerja bank syariah di negara ini sangat baik, ditunjukkan oleh ROA Al-Rajihi bank sebesar 2,43% dan CAR sebesar 20,17%. Keunggulan Arab Saudi terletak pada profitabilitas yang tinggi dan dukungan pemerintahnya yang kuat, meskipun inovasi produknya masih lebih terbatas dibandingkan negara Malaysia. Yang ketiga, negara Indonesia sebagai emerging market dalam perbankan syariah. Indonesia memiliki potensi besar karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, pasar perbankan syariah masih relatif kecil. Meskipun KAR tertinggi sebesar 28,63%, profitabilitasnya masih rendah dengan ROA sebesar 0,043%. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah, dominasi bank konvensional, dan terbatasnya inovasi produk. Kedepan, Indonesia perlu meningkatkan efisiensi dan optimalisasi potensi pasarnya. Yang keempat, Inggris atau UK sebagai global gateway dalam keuangan syariah. Inggris mengembangkan perbankan syariah melalui integritas dengan sistem keuangan konvensional dengan prinsip regulatory neutrality. London berperan sebagai pusat keuangan global sekaligus salah satu pusat penerbitan sukuk internasional. Walaupun pangsa pasar perbankan syariahnya relatif kecil, Inggris memiliki peran penting sebagai penghubung antara pasar keuangan Islam dengan Eropa dan Amerika Serikat. Fleksibilitas regulasi menjadi kunci keberhasilannya. Negara terakhir adalah Qatar dalam konteks penguatan perbankan syariah di kawasan GCC. Qatar merupakan sistem dual banking, yaitu perbankan syariah dan konvensional yang berjalan berdampingan. Sistem ini menciptakan stabilitas dan integritas yang baik. Kinerja perbankan syariah Qatar cukup kuat dengan KAR sebesar 18,55% dan ROA sebesar 1,60%. Namun, NPF yang mencapai 4,33% menunjukkan adanya risiko kualitas pembiayaan. Tantangan utama Qatar adalah mengurangi ketergantungan pada sektor energi dan properti melalui diversifikasi ekonomi. Sekian dari saya. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Lutfi Padilatin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi Open Banking Syariah dan juga API ekonomi. Apa itu Open Banking Syariah? Open Banking Syariah merupakan sistem perbankan terbuka yang memungkinkan lembaga keuangan syariah berbagi data dan layanan kepada pihak ketiga, seperti fintech melalui teknologi API. Namun, seluruh proses tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, API ekonomi adalah ekosistem digital yang memungkinkan berbagai platform saling terhubung melalui pertukaran data dan layanan. Nah, dengan konsep ini, bank syariah dapat bekerja sama dengan berbagai platform digital untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan juga menjangkau lebih banyak pengguna. Selanjutnya adalah mekanisme API dalam menjamin kepatuhan syariah. Nah, dalam menjaga kepatuhan syariah, API ini memiliki 3 mekanisme utama. Yang pertama itu ada transparansi dan mitigasi asimetri informasi. API memungkinkan data transaksi diakses secara real-time sehingga semua pihak memperoleh informasi yang sama. Hal ini dapat mengurangi risiko ketidakpastian atau gharar dalam transaksi.
Nah, lalu yang kedua adalah otomatisasi filter halal, yaitu API dapat diprogram untuk memverifikasi transaksi sehingga dana hanya digunakan pada sektor yang halal dan terhindar dari unsur riba, maisir, maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan unsur syariah. Lalu yang ketiga adalah integrasi layanan berbasis syariah. API menghubungkan bank syariah dengan fintech, marketplace, maupun layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, dengan demikian, ekosistem keuangan syariah menjadi lebih luas, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi terhadap ekosistem keuangan Islam global. Nah, open banking syariah sendiri memberikan beberapa dampak positif terhadap ekosistem keuangan Islam global. Yang pertama itu ada meningkatkan inklusif keuangan dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, melalui pemanfaatan data digital, bank syariah dapat memberikan akses pembiayaan kepada lebih banyak pelaku usaha, termasuk yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Pemanfaatan data digital, bank syariah dapat memberikan akses pembiayaan kepada lebih banyak pelaku usaha, termasuk yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Lalu yang ketiga adalah integrasi layanan berbasis syariah. Nah, API ini menghubungkan bank syariah dengan fintech, marketplace, maupun layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, dengan demikian, ekosistem keuangan syariah menjadi lebih luas, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi terhadap ekosistem keuangan Islam global. Nah, open banking syariah sendiri itu memberikan beberapa dampak positif terhadap ekosistem keuangan Islam global. Yang pertama itu ada meningkatkan inklusi keuangan dengan memperdaya UMKM. Melalui pemanfaatan data digital, Bank Indonesia itu dapat memberikan akses pembiayaan kepada lebih banyak pelaku usaha, termasuk yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan. Lalu yang kedua itu ada mengoptimalkan keuangan sosial Islam atau ZIS/WAF, yaitu layanan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf dapat dilakukan secara digital sehingga proses pembayaran dan juga penyaluran dana menjadi lebih mudah dan juga transparan. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi biaya dan daya saing. Pengguna API ini membuat bank tidak perlu membangun seluruh sistem sendiri sehingga biaya operasionalnya lebih rendah dan layanannya menjadi lebih efisien. Lalu yang keempat itu ada memperkuat integritas ekosistem global. Nah, open banking ini mendorong kolaborasi lintas negara sehingga memperkuat posisi keuangan Islam dalam sistem keuangan global. Terus ada tantangan stabilitas dan harmonisasi global. Di balik berbagai manfaat tersebut terdapat juga beberapa tantangannya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada risiko keamanan data dan juga privasi. Keterbukaan akses data melalui API ini meningkatkan risiko kebocoran maupun penyalahgunaan data sehingga diperlukan sistem keamanan yang lebih kuat. Lalu yang kedua itu ada fragmentasi regulasi global. Nah, perbedaan aturan antar negara mengenai open banking dan pertukaran data masih menjadi kendala dalam implementasi lintas negara. Lalu yang ketiga itu ada menjaga kepatuhan syariah secara konsisten. Nah, bank syariah sendiri itu harus memastikan bahwa seluruh mitra termasuk fintech dan juga penyedia teknologi tetap menjalankan layanan sesuai prinsip syariah. Lalu yang keempat itu ada kompleksitas pengawasan transaksi. Nah, semakin banyak platform yang saling terhubung, maka semakin kompleks pula proses pengawasan sehingga dibutuhkan standar yang lebih adaptif. Lalu yang terakhir itu ada kesenjangan infrastruktur dan juga lintas digital dan juga literasi digital. Nah, tidak semua negara itu memiliki kesiapan teknologi dan juga tingkat literasi digital yang sama, sehingga penerapan open banking syariah belum merata di berbagai wilayah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selesai sudah pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.